Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para ustadzah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang mana pada siang hari yang berbahagia ini kita masih diberikan taufik, hidayah, inayah, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa kembali mempelajari bersama kitab Tarbiyah Islamiyah, yang mana kita berharap semoga kita senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam mendidik anak-anak didik kita yang tercinta. Dan tentunya seseorang akan lebih hikmah, akan lebih bijaksana apabila mempelajari tarbiyah Islamiyah an-nabawiyah. Bagaimana Islam, bagaimana Rasulullah SAW di dalam mentarbiyah umat ini, dalam mentarbiyah para sahabat, dengan harapan semoga kita semua bisa meneladani dan bisa menerapkan pada anak didik kita. Kita masih membahas tentang taujihat wal asalib, ya. Kita masih membahas tentang metode tarbiyah pada usia anak di bawah tamyiz, duna tamyiz, ya. Sehingga dari anak TK ke bawah. Alhamdulillah telah kita bahas pada pertemuan yang terakhir kemarin tentang pentingnya at-ta'widu ala syaja'ah, pentingnya menumbuhkan keberanian dan percaya diri pada diri anak, yang mana keberanian itu adalah akhlak yang mulia. Dengan keberanian banyak perkara yang sulit dapat terselesaikan, sehingga kita ustadzah yang dirahmati Allah, kita harus berusaha melatih anak didik kita untuk menjadi anak yang pemberani. Jangan sampai kita mendidik dengan cara menakut-nakuti, karena apabila sering menakut-nakuti ini akan membunuh keberanian anak. Akibatnya anak menjadi penakut, ya. Kalau penakut maka di masa yang akan datang bisa jadi tidak kuat di dalam menghadapi masalah-masalah yang ada di masa yang akan datang. Sehingga perlu kita perhatikan dalam mentarbiyah, tidak boleh menakut-nakuti anak dengan setan, atau tidak boleh menakut-nakuti anak dengan pak guru, bu guru, ustadz, ustadzahnya. Sebagian ibu-ibu, sebagian itu ada yang menakut-nakuti anaknya, nanti disuntik pak dokter,
Ada yang menakut-nakuti nanti ditangkap Pak polisi. Ya. Yang ini ternyata tidak pas dengan tarbiyah Islamiyah. Karena apa? Menjadikan anak takut dengan Pak Guru, Bu Guru, takut dengan Pak Dokter, takut dengan polisi, sehingga lari dari mereka, ya, atau bahkan membenci, nggak suka Pak Dokter, sehingga tidak boleh menakut-nakuti nanti disuntik pakai jarum, ya. Apalagi dinakut-nakuti nanti apa? Ya, dengan setan, sehingga menjadikan anak itu ke kamar mandi sendiri tidak berani. Apalagi kalau mati lampu, maka ya anak langsung ketakutan. Sehingga di masa usia di bawah tamyiz kita tanamkan keberanian sejak dini. Kemudian kemarin juga telah kita bahas tentang bagaimana menumbuhkan rasa percaya diri. Kita tanamkan kepada anak kita bahwasannya dia mampu untuk melakukannya. Ketika kita lihat terkadang anak itu ketika menata puzzle nih contohnya, terkadang anak mau putus asa. Udah nggak bisa Bu, ini udah aku nggak bisa. Nah ketika seperti ini yang dibutuhkan adalah motivasi dari kita tanamkan rasa percaya diri. Kamu pasti bisa nak, kamu kan pinter. Maka dengan itu anak akan mencoba lagi, akhirnya berhasil menata puzzle-nya. Dan kemarin telah kita jelaskan untuk menanamkan rasa percaya diri ini, berikan kesempatan kepada anak untuk mencoba sesuatu yang baru, mencoba sesuatu yang ia anggap susah. Kita katakan, nak gak apa-apa, coba saja, kamu pasti bisa, bismillah. Dan tentunya jika itu hal yang membutuhkan bimbingan dan pengawasan kita, maka ya kita berikan ya, bimbingan dan pengawasan tersebut. Dan yang perlu kita garis bawahi kemarin adalah di dalam menumbuhkan percaya diri ini bukan berarti ya menumbuhkan rasa sombong, tidak. Ya. Percaya diri namun kita tanamkan kepada diri anak agar senantiasa meminta pertolongan kepada Allah. Kita lanjutkan metode yang berikutnya dalam tarbiyah anak usia dini, apa yang perlu diperhatikan. Yang berikutnya adalah ikhtiyarul awqatil munasibah litarbiyah. Ternyata mendidik anak usia dini itu harus memperhatikan memilih waktu yang cocok, yang sesuai. Waktu yang sesuai untuk kita tanamkan suatu bentuk tarbiyah. Kita ingin menanamkan akhlak apa? Kita ingin menanamkan adab apa? Itu harus memilih waktu yang sesuai. Wa tadarruju fiha, dan harus bertahap. Jadi ini nggih Ustazah, yang perlu kita perhatikan agar bersabar di dalam mentarbiyah itu harus tadarruj, harus bertahap, pelan-pelan tapi konsisten. Beliau mengatakan, yahtajul murabbi ila an yu'allima tifla asya'a katsirah. Memang tugas seorang murabbi itu berat Ustazah. Kenapa? Karena seorang murabbiyah itu harus mengajari, menanamkan nilai-nilai tarbiyah yang begitu banyak.
wa an yurabbiyahu ala akhlaqin adidah. Tugas kita adalah menanamkan akhlak-akhlak yang berbagai macam. Wa adabin jamilah. Kita tanamkan adab-adab yang indah. Jadi tugas kita itu berat, karena yang harus kita tanamkan nilai-nilai tarbiyah itu banyak sekali jumlahnya. Lakin la yanbaghi ayahmilahu dzalika ala adami mura'atil munasabah baina tarbiyah wa baina ta'lim. Akan tetapi jangan sampai ketika kita melihat tugas kita itu banyak yang harus kita ajarkan, banyak yang harus kita tanamkan, jangan sampai apa? Jangan sampai ketika melihat banyaknya terus nggak memperhatikan kondisi, tidak memperhatikan sikon, tidak memperhatikan waktu yang cocok untuk menanamkan suatu tarbiyah. Awit tadarruj fiha syai'an fa syai'an. Terkadang seorang murabbiyah ketika melihat yang harus ditanamkan, diajarkan banyak, terkadang apa? Lupa bahwasanya tarbiyah itu harus bertahap, syai'an fa syai'an. Seorang murabbi tidak boleh lupa bahwasanya apa? Dalam tarbiyah itu adalah taqdimul aham fal aham, mengedepankan yang terpenting, yang paling penting. Harus bertahap. Fayakunu kaman yu'addi muhimmatan thaqilatan ala nafsi yatamana al-khalas min taba'atiha daf'atan wahidah. Seperti apa keadaannya? Seperti seseorang yang menanggung beban yang berat. Ia ingin apa? Ingin segera lepas tanggungan sekaligus. Tidak, beban terus akan terus ada. Jadi insya Allah tugas kita, wadifah kita adalah mentarbiyah sampai akhir hayat kelak. Mentarbiyah anak kita, mentarbiyah cucu kita nanti kelak. Bal alai ayakhtaral waqta wa dhurfal munasiba lidzalik. Sehingga yang perlu diperhatikan, memilih waktu yang cocok, yang sesuai untuk menanamkan suatu nilai tarbiyah. Wa an yumarisa dzalika syai'an fa syai'an, melatih sedikit demi sedikit. Contoh, fa anta turidu an tu'allimahu adab at-ta'am. Contohnya kita ingin menanamkan nilai-nilai tarbiyah di dalam adab makan. Contohnya apa Ustazah adab makan? Ya, min ghuslil aidi ghairan nadhifah, mencuci tangan, wa tasmiyah indal akal, membaca basmalah, wal aklu bil yamin, makan pakai tangan kanan, wal aklu mimma yali, makan yang terenak, terdekat, ya. Wal aklu min tarfil ma'un walaysa min wasatihi, ya. Jadi makan yang terdekat, bukan dari yang tengah. Wa anna yubatira ila ta'am qabla ghairihi, wa an la yasra' fil akal, tidak terlalu cepat-cepat dalam makan, ya. Dan adab-adab yang lainnya sampai apa? Sampai selesai makan pun kita ajarkan untuk ayyahmadallah, untuk memuji Allah.
Kata beliau, fal ansab lidzalika an yakuna hadat ta'lim qabla bidayatil aqli mubasyarah. Waktu yang cocok, yang paling sesuai untuk menanamkan nilai-nilai tarbiyah adab makan ini adalah ya ketika akan makan. Mungkin ustazah kalau kita di kelas, anak-anak kan kita ajarkan teorinya, teori adab makan. Sekali-kali anak kita suruh, kita minta anak-anak besok bawa makanan sendiri-sendiri ya. Terus apa? Terus ditaruh di wadah ya, kita besok makan bareng. Nah ini kalau kita langsung praktekkan, insya Allah akan lebih membekas daripada sekedar teori. Mungkin ustazah menerangkan anak-anak kalau makan gini ya, harus cuci tangan, terus membaca basmalah, terus apa? Makan yang terdekat. Teori juga penting, juga perlu. Namun ternyata ya sesekali itu dibutuhkan praktek. Maka kata beliau waktu yang cocok adalah ya ketika akan makan. Nah, dan ketika kita menanamkan adab makan ini, wala yulqi dzalika kullah alai duf'atan wahidah. Ternyata apa? Ternyata tidak harus kita ajarkan sekaligus. Kenapa ustazah? Karena anak mungkin merasa berat atau terkadang lupa kalau kita ajarkan sekaligus. Tidak mengapa, hari ini kita ajarkan apa? Doa sebelum makan. Ya. Besok apa? Besok kemudian ditambah doa setelah makan. Sehingga memang ciri khas tarbiyah Islamiyah itu adalah tadarruj bertahap. Bertahap dan apa? Dan mudawamah, dan terus menerus, diulang-ulang, tidak cukup sekali. Contohnya anak-anak kita sendiri ustazah, ketika kita ajarkan, nah kalau makan pakai tangan kanan, terkadang anak-anak masih lupa enggak ustazah? Sering lupa ya, terkadang pakai tangan kiri. Dan seperti itu kita enggak boleh bosan untuk mengingatkan dengan beralasan enggak apa-apa Ustadz, kok ini masih anak kecil. Rasulullah SAW saja ketika melihat anak kecil makan pakai tangan kiri, ya ghulam kul biyaminik, wahai anak kecil makanlah dengan tangan kanan. Karena syaitan yakul biyadihil yusra, karena syaitan makan dengan tangan kiri. Jadi apa? Harus ada takrar, ada mudawamah. Memang ya seorang murabbiyah, seorang pendidik, seorang ibu itu terkadang memang ya apa harus cerewet istilahnya. Cerewet tapi dalam kebaikan. Dalam artian ketika anak lupa enggak baca basmalah. Ketika anak lupa makanya pakai tangan kiri, kita ingatkan. Jadi apa? Wala yas'amu hatta yasiru dzalika 'adatan indahu. Tidak boleh bosan untuk mengingatkan, untuk menanamkan nilai-nilai tarbiyah tersebut. Insya Allah ustazah, kalau kita sabar, tidak bosan, diulang-ulang terus, insya Allah anak akan apa? Anak akan melaksanakan nilai tarbiyah tersebut dengan terbiasa, akan menjadi kebiasaannya. Ini bisa kita lihat sendiri bagaimana kalau
Orang tua itu sabar ngajarin anak, diingatkan terus, insya Allah akan menjadi kebiasaan. Demikian pula ketika mau mengajarkan adab tidur, ya saat itu juga ketika mau tidur. Insya Allah kalau setiap mau tidur kita talqin dengan doa akan tidur, pasti akan hafal. Yang penting apa? Istiqomah. Ketika mau ke kamar mandi kita antar dan kita ajarkan apa? Doa masuk kamar mandi. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kalau kita rutinkan maka apa? Maka akan menjadi kebiasaan. Sudah bisa. Terus besoknya apa lagi? Ingin menanamkan nilai adab apa lagi? Ketika bersin, ya, dan lain sebagainya. Jadi harus bertahap, tidak sekaligus. Para ustadzah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang dalam tarbiyah usia di bawah tamyiz, anak usia dini, ini memang yang kita maksimalkan adalah metode takwid. Metode takwid itu adalah metode pembiasaan. Insya Allah kita yakin kalau sudah kita biasakan, maka ini akan melekat sampai dewasa nanti. Contohnya ustadzah sudah berhasil menanamkan adab-adab makan pada diri anak, maka apa? Beralih atau berpindah ke adab yang berikutnya. Mungkin anak-anak ketika kita ajarkan, nak kalau makan bagusnya duduk. Nah, mungkin agak susah ya. Kita sendiri ketika punya anak kecil, kalau biasanya nyuapin gimana ustadzah? Lari-lari enggak? Lari-lari nggih? Nah. Namun itu insya Allah bisa kita kondisikan dan bisa kita biasakan. Kemudian beliau di sini juga mengingatkan, ya, setelah kita tanamkan dari suatu adab ke adab yang lainnya, juga apa? Juga penting untuk apa? Menanamkan hafalan, ya. Ketika menghafal itu juga harus apa? Harus bertahap. Ini adalah inti dari apa? Dari memilih waktu yang cocok, yang sesuai. Jadi memang dalam berdakwah itu memang harus memperhatikan sikon. Sebagaimana contoh ketika kita mendakwahi orang tua, memberikan masukan, maka apa? Kita pilih waktu yang pas, yang cocok. Jangan sampai kita ustadzah memberikan masukan ke orang tua ketika orang tua baru banyak masalah, ketika orang tua baru sedih, baru pusing. Tapi apa? Kita pilih waktu ketika santai, ketika makan bareng, ketika rekreasi bareng. Demikian pula ketika menasihati anak, contohnya kalau main sepak bola, pulangnya selalu mepet adzan maghrib baru pulang. Maka apa? Dalam kondisi seperti ini, sebagian ahli tarbiyah menjelaskan, ya kalau anak contohnya pulangnya maghrib, maka ketika pulang tidak langsung kita marahi, tapi apa? Kita suruh mandi. Kita suruh mandi, langsung sholat. Nanti baru ketika isya baru kita nasihati. Insya Allah itu akan lebih masuk ke dalam hati.
Kenapa demikian Ustazah? Karena kalau kita menasihati ketika anak baru ketok pintu, terus kita bukakan pada sudah adzan maghrib, kita biasanya menasihati namun tercampur dengan emosi marah. Padahal ketika mentarbiyah kita jangan sampai istilahnya ada emosi luapan marah, tapi yang di situ menjadikan nasihat itu susah untuk masuk. Ini karena emosi terkadang emosi nggak terkontrol, terkadang malah anak baru pulang langsung digebukin gitu ya. Atau ketika anak baru pulang dalam keadaan capek sekali kan, ya nasihat susah masuk. Beda ketika kita suruh mandi dulu, kita suruh sholat terus makan, terus kita ajak untuk diskusi, kita nasihati dari hati ke hati. Insya Allah pasti besok nggak akan mengulangi lagi. Demikian pula ketika memberikan masukan kepada suami, jangan sampai memberikan masukan ke suami ketika suami baru banyak masalah pekerjaan di kantor. Tapi pilih waktu yang cocok, yang sesuai, yang dengan harapan masukan nasihat tersebut bisa masuk ke dalam hati. Ini pentingnya Pentingnya melihat sikon, melihat kondisi. Itu adalah tentang ikhtiyarul waqt awqat munasibah wa tadarruj fiha. Kemudian kita masuk pada metode yang berikutnya. Insya Allah kalau metode ini tadi, atau barangkali Ustazah sebelum kita masuk metode yang berikutnya, barangkali ada pertanyaan, kita persilahkan, atau nanti sekalian monggo kalau ada yang ditanyakan. Sekalian ya. Metode berikutnya adalah al-muda'abah wa tarwih. Di dalam mentarbiyah anak usia dini, di antara metodenya adalah muda'abah wa tarwih, yaitu metode tarbiyah dengan bercanda. Muda'abah. Nanti akan kita pelajari bagaimana batasan-batasan seorang murabbi atau murabbiyah ketika bercanda dengan anak didiknya. Dengan harapan nanti bisa sesuai dengan porsinya. Ya, bercanda atau sendagurau itu adalah hal yang penting. Beliau mengatakan minal umuril muhimmah ayyush'ira tifla bil jawil usaril mashhun bi atifatil hubbi wal mawaddah. Jadi di antara yang mendekatkan hubungan emosional hubungan emosional antara seorang pendidik dengan anak didiknya itu adalah dengan sebuah gurauan, sebuah candaan yang dimana di situ seorang anak akan merasakan nyaman, akan merasakan rasa kekeluargaan, rasa kasih sayang. Jadi ternyata apalagi kita mendidik anak usia TK, itu bercanda atau bergurau
itu adalah sesuatu yang sangat penting. Kenapa Ustazah? Karena kalau anak-anak nih, namanya usia anak-anak, kalau kita serius terus itu terkadang sepaneng nih. Terkadang apa? Terkadang ya kalau serius terus malah tidak bisa masuk apa yang kita sampaikan. Wallati tadullu 'alaiha sulukiyat wal a'mala mujarradal aqwal famujaba'atul murabbi litifli wa idkhalu jawil surur 'alaihi amrun matlub. Sehingga apa? Sehingga harapannya ketika bercanda atau bergurau ini bisa memasukkan rasa kedekatan, hubungan emosional. Ini adalah perkara yang dituntut oleh seorang murabbi, bagi seorang murabbi. Wa qad yakunu min dzalika su'alu an ahwalihi wa an al'abihi. Di antara bentuk contoh bergurau adalah bertanya tentang keadaannya atau tentang mainan-mainannya. Wa min dzalika mukhatabatuhu wa ka'annaka tuhaddisu syakhsan kabiran. Yang demikian itu bisa apa? Bisa kita lihat bagaimana Rasulullah SAW itu pernah bercanda dengan seorang anak kecil. Beliau mengatakan, ya Aba Umair ma fa'alan nughair. Wahai Abu Umair, itu panggilan dari anak kecil tersebut, apa yang telah dilakukan dilakukan apa? Nughair. Nughair itu adalah burung. Burung yang apa? Yang mati. Wa Abu Umair kana fi dzalikal waqti fatiman ay intaha min ridaihi. Padahal Abu Umair itu pada waktu itu adalah baru disapih, selesai dari apa? Dari susuannya. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yumazihuhu wa yudahikuhu. Dan dahulu Rasulullah SAW itu bercanda bergurau dengan Abu Umair, anak kecil dan juga apa? Membuat anak kecil tersebut tertawa. Kita lihat apa? Bagaimana Rasulullah manusia yang sempurna itu bercanda dengan Abu Umair, seorang anak kecil. Sehingga Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan wa fihi jawazul mazahati wa takriril mazah. Dalam hadis ini diperbolehkan bercanda dan mengulang candaan tersebut. Annaha ibahatun sunnatun la rukhsah wa anna mumazahatus sabi allati lam yumayyiz jaizah. Bercanda dengan anak-anak yang belum tamyiz, di bawah tamyiz itu adalah jaizah, hukumnya boleh. Para ustadzah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun yang perlu kita perhatikan di sini adalah fa'alal murabbi an takuna lahu ma'at tifli mislu hadhil mula'abat wal muda'abat. Maka pentingnya bermain, bercanda, bergurau yang ini akan menimbulkan, semakin menjadikan kita dekat dengan anak-anak.
Namun perlu kita perhatikan, yang perlu kita jaga adalah bercanda tersebut, bergurau itu jangan berlebihan. Sebuah kaidah mengatakan bahwasanya sesuatu yang berlebihan maka dampaknya adalah kurang baik. Yang mana kalau bercanda itu terlalu berlebihan, terkadang menjadikan anak itu terkadang kurang menghormati. Terkadang anak menjadikan susah diatur karena kurang menghargai, karena kita dianggap teman sendiri. Jadi harus sesuai dengan porsinya. Bisa kita ibaratkan bahwasannya itu adalah ibarat garam dalam makanan. Kalau makanan kurang garam terasa hambar. Sebaliknya kalau makanan kelebihan garam kebanyakan akan terasa asin. Sehingga perlu candaan ini, sendaguro ini yang bisa menyegarkan suasana, sehingga bawaannya tidak serius terus. Harus harus kita pandai di dalam mengelola kelas, sehingga sehingga anak didik kita terasa nyaman. Harus ada ada istilahnya refreshingnya, untuk merefresh, tidak penat. Wa tatrukul fursah liwazila ba'dal al'ab kaitunashitu nafsahu. Ini di antara tujuan bergurau atau bermain, bercanda itu adalah untuk menjadikan semangat lagi. Wala yusibuhal malal, dan agar tidak bosan. Wa yata'akkadu hadzal amru fi a'yadil muslimin, dan dalam agama kita bersendagurau, bermain ini adalah lebih ditekankan ketika hari raya kaum muslimin. Ma'al khirsi ala an la tatadammana hadhil al'ab ma yata'arad ma'asyar. Yang terpenting bentuk mainannya, bentuk candaannya ini tidak bertentangan dengan syariat. Jangan sampai ketika kita bercanda tapi mengandung unsur dusta, mengandung unsur kebohongan, tidak boleh. Apalagi sekarang kan baru maraknya prank Ngeprank itu boleh nggak? Ngeprank itu terkadang menjadikan menjadikan seseorang ketakutan, kecemasan, bahkan ada yang meninggal karena diprank. Jadi yang terpenting adalah tidak ada unsur yang menyelisihi syariat. Para ustadzah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini beliau kembali menekankan wadhalika hatta la yata'awaduha fayas'ubu alaihim tarkuha indama yakburun wasabi in lam yakun mukallafan fawalihu mukallaf. Jadi di sini intinya bahwasanya di dalam menerapkan metode ini tetap harus memperhatikan rambu-rambu syariat yang ada. Ya, demikian para ustadzah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Metode kita adalah dengan mempraktekkan bagaimana Rasulullah SAW bercanda, namun bercandanya itu tidak mengandung kebohongan. Karena seseorang yang berusaha menjadikan temannya itu tertawa,
namun dengan kebohongan, maka ini adalah suatu hal yang dilarang dalam agama kita. Ya, mungkin demikian. Selebihnya akan kita gunakan untuk diskusi, ya, agar kita ada imbal baliknya, agar kita bisa pecahkan bersama. Barangkali di sana ada muskilah, ada permasalahan dari para ustadzah. Monggo nanti kita bisa pecahkan bersama. Terutama para ustadzah, terutama adalah pertanyaan atau permasalahan yang ada kaitannya dengan dua pokok pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Monggo langsung saja biar lebih hidup diskusi kita. Kita persilahkan para ustadzah untuk monggo barangkali ada yang mau disampaikan, kita persilahkan. Ya, ditekankan, ya, pertanyaan bagus sekali, ya. Secara tabiat anak itu senang dengan candaan, dengan senda gurau, dan itu adalah termasuk di antara metode tarbiyah yang tujuannya untuk mendekatkan, untuk menghilangkan rasa penat, rasa bosan. Dan bercanda ini tentunya senda gurau, bermain-main itu ditekankan ketika hari raya. Sehingga sunnahnya dalam hari raya adalah tentunya menampakkan kegembiraan. Dan menampakkan kegembiraan ini bisa dalam bentuk bercanda ria, bersenda gurau. Sehingga dalam hari raya itu dibolehkan bagi anak-anak kecil untuk menabuh apa? Menabuh robana. Itu di antara salah satunya. Sehingga ternyata menampakkan kegembiraan dengan bermain-main, dengan bercanda, bersenda gurau pada hari raya itu adalah termasuk ibadah. Termasuk apa? Ibadah yang disyariatkan. Jadi apa itu? Lebih ditekankan ketika hari raya. Seperti ini tadi, contohnya adalah bolehnya bagi anak-anak kecil untuk menabuh robana, contohnya. Yang satu lagi yang dibolehkan adalah ketika pernikahan. Jadi dalam bergembira, menampakkan kegembiraan dalam hari raya itu tidak dibatasi bagaimana caranya, bagaimana bentuknya. Yang penting apa? Bercandanya, bersenda gurunya, bermain-mainnya, yang penting tidak menyelisihi syariat. Tidak sebagaimana terkadang ustazah kita lihat pas hari raya itu ada tukang itu loh. Di pasar malam itu biasanya ada mainan apa? Ada mainan yang mengandung unsur perjudian, yaitu judi hakikatnya. Jangan sampai anak kita ke pasar malam terus main apa? Main lempar gelang. Lempar gelang nanti dapat apa? Dapat teh botol atau dapat hadiah. Sebagian apa? Ada yang mancing, nanti mancing dapat apa? Dapat hadiah. Sebagian lagi ada berupa timbangan. Yang ini marak kan ketika apa? Ketika hari raya, ketika lebaran. Dan ini harus kita perhatikan, jangan sampai anak didik kita, anak-anak kita melakukan hal demikian yang itu dianggap lumrah pada apa? Masyarakat kita. Pada hakikatnya itu adalah termasuk khimar, termasuk judi, termasuk maisir, mengundi nasib.
Wallahu ta'ala alam bisawab. Monggo yang lain Ustazah. Monggo. Untuk permainan yang unsur budaya dan seni di lembaga sini kan cenderung kurang. Misal ketika ketika untuk sarana dan prasarana dan seni dan budaya itu kurang. Misal apakah ada batasan-batasan kita diperbolehkan mempergunakan rebana atau untuk sekarang ini tidak boleh atau gimana? Terus apa ada masukan dari Ustadz untuk permainan yang mengarah ke seni dan budaya yang cocok sesuai dengan nilai-nilai syar'inya itu apa aja gitu? Mungkin ada masukan dari Ustadz itu. Yang selama ini yang kita hanya karena tuntutan dari dari kedinasan itu suruh mengadakan alat-alat tentang seni. Jadi kita cuma beli rebana tapi nggak pernah dipakai gitu. Jadi yang kita tadi kan rebana boleh dimainkan ketika pernikahan dan hari raya Idul Fitri. Nah itu batasan-batasan pemakaiannya seperti apa gitu. Mohon dari Ustaz masukan. Masya Allah, pertanyaan yang bagus sekali, yang sangat bermanfaat sekali. Ya, berkaitan dengan hukum Rabbana yang bahasa Arabnya itu adalah duf. Kalau dalam bahasa Arab artinya apa? Duf. Perlu kita ketahui secara asal, hukum asal duf ini memang kita lihat ya, itu termasuk di antara alat musik. Namun khusus bagi duf, bagi Rabbana ini adalah di antara alat musik yang diperbolehkan. Sehingga kalau kita simpulkan bahwasanya alat musik yang diperbolehkan, para ulama menjelaskan alat musik yang diperbolehkan hanyalah duf, hanyalah Rabbana. Sehingga Rabbananya tidak boleh dicampur oleh gitar, oleh seruling. Terus apa? Terus waktunya adalah dimainkan saat walimahan. Di antara yang pertama saat apa? Walimahan pernikahan. Dan ini khusus bagi wanita, bagi anak-anak kecil ini diperbolehkan secara ijma. Yang satunya lagi tadi adalah ketika saat saat kondisi perang pun dibolehkan. Karena ini untuk memberikan semangat. Yang memberikan semangat. Dan yang terakhir adalah ketika hari raya. Adapun selainnya, maka para ulama menjelaskan bahwasannya tidak ada kias. Tidak ada kias itu tidak ada kias. Berarti tidak ada penyamaan. Terkadang kan mengkiaskan kalau hari raya boleh, maka 17-an boleh, atau mungkin tahun baru Islam boleh, atau mungkin ketika hari ulang tahun malahan Jadi Jadi pendapat yang rajih dalam masalah ini, Rabbana itu hanya dibolehkan pada hal-hal yang ada dalilnya, dijelaskan dalam hadis-hadis tersebut. Sehingga tidak ada kias dalam hal ini.
Makanya para ustadzah masalah ini masalah hukum yaitu menabuh Rabbana maka ini hanya khusus pada acara-acara tersebut. Dan itu pun apa? Jadi batasnya tadi hari raya, kemudian pernikahan, ketika berperang, dan satu lagi ketika menyambut orang datang yang nggak lama pulang gitu Itu diantara hal yang dibolehkan. Jadi apa? Datangnya orang yang apa lama sekali nggak datang. Gitu Dan yang berikutnya adalah apa yang memainkan adalah anak-anak kecil, anak-anak perempuan. Maka kita tidak berani untuk mengkiaskan dengan kondisi yang lainnya karena memang tidak ada dalilnya di sini, sehingga memang dalam hal ini kita agak kesusahan untuk memilih kira-kira seni apa, seni budaya apa yang bisa kita tonjolkan, yang bisa kita kita ajarkan di sekolah kita ini. Karena kan ya di sekolah-sekolah umum lainnya itu biasanya kan ada gamelan, bahkan ada drum band. Jadi apa? Jadi itu makanya dalam hal ini kita hanya boleh mengamalkan sesuai yang telah dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Jadi tidak bisa dikiaskan kepada yang lainnya, dan tidak dicampur dengan alat musik lainnya. Maka kita mencari kira-kira seni apa Seni di sini apakah harus, kalau alat musik kan nggak mungkin ya. Itu mungkin seni bisa jadi seni, apakah itu dalam bentuk bela diri, itu bisa. Bela diri, anak-anak itu bisa. Yang penting ditanamkan. Jangan sampai bela diri itu menjadikan anak-anak malah suka Suka berantem. Ini yang perlu diperhatikan. Bisa dalam seni tadi bela diri, apakah tifanpokan ataukah karate, apakah taekwondo. Ini ketika anak-anak sudah usia SD, sudah kelas 4, kelas 5 itu yang kira-kira itu dibutuhkan atau kira-kira sudah pas untuk kita ajarkan. Itu yang Ustazah. Jadi memang demikian, yang diboleh hanya tadi yang ada dalilnya, sehingga dalam acara yang lain itu tidak diperbolehkan. Dan diperkenalkan. Ya terutama di sini dalam kalau sekedar diperkenalkan nggak masalah. Ini namanya Rabbana, namanya duf. Ditabuh dalam rangka dalam rangka sewajarnya, dalam artian untuk latihan sewajarnya untuk pengenalan, itu nggak masalah insyaallah. Terutama ketika dekat hari pernikahan, besok mau tampil, atau besok hari raya mau tampil, untuk latihan yang sewajarnya, insyaallah tidak masalah. Kalau syair nggak masalah, syair yang penting isinya tidak mengandung kesyirikan atau bid'ah. Jadi nggak apa-apa anak-anak itu istilahnya bersyair nggak masalah. Jadi bersyair itu nggak harus membacanya kayak puisi, tidak harus.
Ya, hukumnya boleh. Jadi hukumnya boleh, ya. Nah, yang penting apa? Yang penting tidak melalaikan dari Al-Quran. Jadi syair-syair itu disenandungkan, itu hukumnya boleh. Yang penting apa? Yang penting isinya dan juga bentuk nadanya itu bukan nada-nada dari lagu-lagu yang fasik ya. Lagu-lagu yang fasik yang tersebar di masyarakat ya. Sehingga kita lihat ketika di pesantren pun ustadzah nggih, ketika di pesantren contohnya menghafal mandumah nggih. Mandumah contohnya Tuhfatul Atfal. Itu kan mandumah dalam ilmu tahsin ya, ilmu tajwid. Itu para santri pun ketika menghafalnya dalam nada-nada yang apa? Nada yang berbeda-beda. Dalam artian dihafalkan dengan disenandungkan itu agar lebih mudah menghafal. Ketika menghafal bait mandumah tentang mustalah hadis, tentang kaidah fikih dalam matan-matan apa? Syair-syair Arab, itu nggak apa-apa, disenandungkan, dilakukan. Yang penting jangan kayak lagu apa itu, maksudnya lagu yang di situ adalah nyanyian-nyanyian yang fasik itu. Jadi tidak harus datar dalam menyandung itu tidak harus datar. Ada nadanya boleh, itu untuk membantu dalam menghafalkan. Ya seperti apa? Seperti para ustadzah untuk ketika kita mengajarkan apa? Hadis. Biasanya ustadzah bagaimana ustadzah? Kalau kita mengajarkan menghafal hadis, boleh nggak disandungkan? Boleh ya? Boleh dilakukan, boleh. Terutama hadis kalau datar itu kan terkadang apa? Susah untuk menghafalnya. Yang penting ketika menyenandungkan, melakukan itu nadanya yang sewajarnya, yang sewajarnya saja. Kan ada beberapa di YouTube banyak sekali dari para masyayikh, sebagian ahli dalam bahasa Arab itu memberikan mandumah, bait-bait syair dalam berbagai cabang ilmu. Dalam ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu qiraah, ilmu tahsin, itu ada nadanya. Dan itu ketika dihafalkan akan lebih mudah dihafalkan dan lebih membekas insyaallah. Nanti akan kembali ke hukum nasyid nanti apa itu hukum nasyid. Wallahu taala alam. Jadi bisa memilih seni yang di situ menjauhi alat-alat musik tersebut. Wallahu taala alam bisawab. Demikian para ustadzah yang semoga dirahmati Allah. Inti yang perlu kita tekankan pada pertemuan siang hari ini adalah bersabar, konsisten dan bertahap sedikit demi sedikit, cari waktu yang pas, yang tetap, yang tepat untuk menanamkan suatu nilai tarbiyah. Ya monggo. Gak apa-apa, boleh. Gak boleh kita main boneka-boneka kan? Boneka-boneka terus pura-pura berbicara gitu Ya seperti apa? Seperti mengarang cerita dalam dalam buku cerita. Kan sekarang ada buku cerita bergambar Buku cerita bergambar yang di situ bergambarnya
tidak utuh, dalam artian mukanya itu rata, itu boleh dibeli, ya, boleh dibacakan, mboten napa-napa. Jadi itu tidak mengandung unsur dusta, ya, tidak mengandung unsur dusta, karena itu adalah hanya sebuah istilahnya perumpamaan, ya. Sehingga kan adegan drama itu kan nggak masalah ketika santri-santri ketika pentas terus adegan drama yang di situ ada nilai-nilai tarbiyahnya nggak masalah, nggak masalah ketika ada istilahnya ya sinetron ya, tapi itu dalam bentuk drama dan itu ada nilai-nilai tarbiyahnya, tidak masalah. Jadi kalau kesenian drama tadi nggak masalah, kita ajarkan mungkin. Dan di situ ada apa? Ada unsur atau nilai-nilai tarbiyahnya. Monggo. Iya. Ya, Masya Allah. Pertanyaan yang Masya Allah sangat bagus sekali, ya, sangat bermanfaat bagi kita semua. Dalam masalah ini Ustadzah yang dirahmati Allah, di antara metode tarbiyah adalah dengan memang menyalurkan bakat anak, memberikan wadah anak untuk berekspresi. Sehingga kita memang harus memaklumi memang anak-anak, ya, seumuran TK, ya, atau di bawahnya, memang itu adalah aktif-aktifnya. Dan ketika kita memiliki anak yang aktif, kita harus bersyukur. Karena itu adalah tanda bahwasanya anak tersebut memiliki kreativitas yang baik. Tinggal bagaimana para ustadzah, tinggal bagaimana kita memberikan wadah agar anak tersebut bisa meningkatkan kreativitasnya. Ketika kita melihat anak-anak itu merusak, contohnya mencoret-coret tembok, maka ya harus apa? Harus kita berikan wadah, kita berikan apa? Buku gambar, atau kita suruh menulis di lantai keramik, ya, yang itu bisa apa? Bisa dihapus, atau kita berikan kertas yang kosong. Ya. Ketika anak-anak itu suka lari-lari, suka nggak bisa diam, itu memang demikian kondisi usianya, sehingga kita tidak bisa mengekang, ya, tidak bisa mengekang, kamu itu mbak duduk dek, ya, kamu itu mbak duduk nak, nggak bisa, memang itu usianya. Tinggal bagaimana apa? Kita berikan sarana semampu kita. Kita berikan sarana semampu kita, kita alihkan dari yang merusak barang-barang, merusak hal tertentu, kita arahkan, kita berikan wadah. Sehingga memang seperti ini tidak bisa kita hentikan, tidak bisa kita larang,
tapi kita berikan fasilitas, kita berikan sarana yang di situ alhamdulillah bisa meningkatkan kreativitas anak. Contohnya ya anak-anak usia TK ketika belajar ya bermain, ya teriak-teriak, banyak ekspresinya, ya sebetulnya anak TK. Tinggal bagaimana kita kondisikan, kita buat biar menarik perhatian, sehingga kemarin telah kita jelaskan pula ketika anak kecanduan HP, kecanduan nonton YouTube di HP, maka harus kita alihkan, kita beri sesuatu permainan yang menarik lainnya yang di situ tidak seharian di depan HP yang itu bermudarat bagi matanya. Jadi intinya kita maklumi memang demikian usia anak-anak aktif. Yang penting kita arahkan, kita berikan sarana dan fasilitas, dan kita jauhkan dari barang-barang yang berbahaya. Biasanya kalau naik kursi ini jatuh ya kita sembunyikan, kita jauhkan barang-barang dari yang berbahaya. Jadi nggak apa-apa itu kita maklumi dan kita arahkan untuk meningkatkan kreativitasnya. Itu nggak apa-apa daripada anak itu murung, lemes, cuma diam saja. Ya, sehingga kalau di kajian, contohnya di kajian di mana di masjid, terus banyak ummahat yang bawa anak, ya kalau disuruh diam nggak bisa, namanya anak-anak. Ketika kajian mohon ummahat untuk mengkondisikan anak-anak. Sudah dikondisikan nanti apalagi main lagi. Sehingga kan biasanya kalau dalam kajian kan bagi ummahat yang bawa anak maka tempatnya sendiri dengan ummahat-ummahat yang lain yang bawa anak. Itu ketika kajian akbar biasanya. Itu kita maklumi, Yang penting kita arahkan, kita berikan Kita berikan sarana dan fasilitasnya Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian Ustazah karena sudah ada zuhur. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bisa kita terapkan dan bisa kita amalkan. Dan intinya terus kita mempelajari tarbiyah Islamiyah An-Nabawiyah, dan terus kita berlatih, bersabar dan meningkatkan kemampuan kita di dalam mentarbiyah anak didik kita. Semoga Allah memberikan taufik dan pertolongannya, dan semoga Allah memberikan keistiqomahan dan kesabaran bagi kita semua. Allahumma amin. Fa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.